Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita ngajarin konsep yang abstrak banget kayak kasih atau cinta ke anak kecil? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah rencana pelajaran yang menurut saya cerdas banget karena berhasil melakukan itu. Kita akan lihat bareng-bareng gimana ide yang abstrak ini diubah jadi tindakan nyata yang bisa dipahami dan yang paling penting bisa dilakuin sama anak-anak. Pesan utamanya kedengarannya simple ya. Kita hendaknya saling mengasihi. Gampang diucapin, tapi tantangan sebenarnya kan gimana kita mengubah ini dari sekedar kata-kata indah jadi sesuatu yang benar-benar dilakuin sama seorang anak. Nah, itulah inti dari apa yang mau kita bedah hari ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya tujuan akhir dari pelajaran ini? Yuk kita lihat target pembelajarannya. Coba perhatiin deh, fokusnya itu bukan ke perasaan, tapi ke tindakan. Kasih itu didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak egois. Terus sasarannya siapa? Semua orang. Dan tujuannya apa? Memperkuat komunitas. Nah, ini langkah pertama yang krusial banget. Mengubah konsep kasih dari ide yang ngawang-ngawang jadi sesuatu yang praktis dan ada dampaknya. Setiap pelajaran yang bagus itu kan butuh fondasi yang kuat ya. Jadi prinsip dasar apa sih yang jadi penopang semuanya ini? Titik awalnya pinter banget. Aturan emas. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ini tuh fondasi universal yang bisa dipahami sama siapa aja, termasuk anak kecil. Ini kan intinya empati dalam bentuknya paling dasar. Tapi pelajarannya nggak berhenti di situ, levelnya dinaikin. Dari aturan emas, kita pindah ke perintah baru. Standarnya bukan lagi perlakukan orang lain seperti kamu mau diperlakukan, tapi jadi kasihilah seperti aku telah mengasihi kamu. Kelihatan kan bedanya? Standarnya bukan lagi diri kita sendiri, tapi sebuah teladan yang jauh lebih tinggi. Terus ada fokus praktisnya juga. Prinsip ini dimulai dari lingkaran terdekat, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tujuannya bukan buat jadi eksklusif ya, tapi lebih ke membangun fondasi yang kokoh dari dalam. Jadi menciptakan persatuan dan dukungan yang nyata dulu di komunitas terdekat, sebelum meluas keluar. Oke, prinsipnya udah jelas. Tapi gimana caranya kita ngejelasin kasih secara konkret? Maksudnya wujud kasih dalam praktek sehari-hari itu kayak gimana sih menurut pelajaran ini? Nah, ini dia langkah cerdasnya. Rencana pelajaran ini tuh nggak bikin definisi baru dari nol. Mereka langsung merujuk ke teks yang udah terkenal banget, 1 Korintus 13. Ini langsung ngasih definisi yang kaya, berwibawa, dan udah teruji oleh waktu. Jadi pelajarannya punya bobot. Disinilah konsep yang abstrak tadi jadi benar-benar kelihatan wujudnya. Kasih itu dipecah jadi daftar perilaku yang simpel. Lakukan ini dan jangan lakukan ini. Kasih itu sabar, bukan sombong. Baik hati, bukan egois. Tiba-tiba, kasih itu bukan lagi cuma soal perasaan, tapi jadi serangkaian pilihan praktis. Daftar inilah yang jadi dasar buat aktivitas nyortir kartu, biar anak-anaknya terlibat langsung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana caranya semua teori ini diwujudkan? Yuk kita lihat gimana pelajaran ini berubah jadi praktek. Jadi, aktivitas kuncinya adalah main peran atau role play. Skenarionya dibuat relevan banget buat anak-anak. Sebuah konflik simpel gara-gara bola baru. Ini kan situasi yang bisa terjadi di taman bermain mana aja, kapan aja. Nah, di sini konfliknya dimulai. Rasa keadilan pribadi bertabrakan dengan kebutuhan kelompok. Ini kan dilema klasik anak-anak banget ya, sederhana tapi nyata. Antara aku mau versus kita harus. Coba deh perhatikan gimana resolusinya diarahkan. Gurunya nggak cuma nyuruh, ayo dong bagi-bagi. Nggak gitu. Tapi konflik ini langsung disambungin lagi ke inti pelajarannya. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Jadi masalahnya dibingkai ulang. Bukan lagi soal rebutan mainan, tapi soal kesempatan buat mempraktikkan kasih. Hasilnya, permintaan maaf tulus yang datang dari pemahaman, bukan karena dipaksa. Dan pelajarannya nggak berhenti sampai di situ aja. Ada permainan kartu buat nguatin pemahaman soal apa itu kasih dan apa yang bukan. Terus ada diskusi kelompok buat mendorong mereka refleksi pribadi. Setiap aktivitasnya dirancang buat memperdalam pemahaman dari sisi yang beda-beda, biar pesannya bener-bener nempel. Langkah terakhirnya ini pinter banget. Pembelajarannya nggak berhenti di kelas. Anak-anak diminta bikin lingkaran kasih, sebuah kerajinan tangan. Ini mengubah pelajaran yang tadinya cuma omongan, jadi sebuah pengingat fisik yang bisa mereka bawa pulang. Sesuatu yang nyata buat dipegang, yang terus-menerus nguatin pesan utamanya. Oke, jadi kalau kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya, strategi pengajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Gimana semua potongan puzzle ini nyambung jadi satu? Alurnya logis dan efektif banget kan? Mulai dari sesuatu yang universal dan gampang dimengerti, terus kasih definisi yang spesifik dan bisa dilakuin.
Habis itu, kasih kesempatan buat latihan lewat skenario yang nyata. Dan terakhir, ciptakan pengingat fisik. Ini tuh semacam masterclass tentang cara mengubah ide abstrak jadi sesuatu yang konkret dan nempel di ingatan. Dan pada akhirnya, semua pelajaran tadi diringkas dalam satu kalimat hafalan ini. Pesan intinya jadi jelas banget. Standar buat mengasihi itu bukan perasaan kita sendiri, tapi sebuah teladan spesifik yang harus diikuti. Inilah satu hal utama yang diharapkan nempel di kepala anak-anak pas mereka pulang. Nah, dari semua analisis ini muncul satu pertanyaan yang lebih besar buat kita semua. Metode ini kan berhasil buat ngajarin kasih ya, tapi gimana dengan nilai-nilai abstrak lainnya kayak kejujuran atau keberanian? Jadi, pertanyaan buat kita renungkan adalah, gimana sih cara terbaik buat kita semua menerjemahkan ide-ide luhur ini menjadi tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari?